Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Baik, di sini kita akan memasuk ke dalam bab satu yaitu manusia, tempat dan lingkungannya. Di sini kita memakai sistem media pembelajaran interaktif. Dan saya di sini dari Universitas Pancasakti, saya bernama Maulana Sugiantoro, NIM saya 1872050018. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A dan di sini saya ingin memenuhi proyek UAS saya media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Baik, di sini kita jangan lupa teman-teman klik tombol start ya untuk memulai pembelajaran kita. Dan di sini kita memasuki ruang. Ada yang teman-teman tahu dengan ruang? Oke, mungkin saya jelaskan saja. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang meliputi perairan, daratan, dan lapisan bumi. Perairan mencakup laut, sungai, danau, dan tanah. Lapisan bumi mencakup tanah, bebatuan, dan lapisan atmosfer. Eh, ada yang kalian ingin tanyakan nanti ya di akhir atau di kolom komentar. Mungkin kita next. Di sini ada batas ruang. Batas ruang adalah tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan bumi. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang berbeda dengan tempat lainnya. Contohnya jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Eh, Kalian bisa ketemukan di sekitar rumah dan di sekitar sekolah. Mungkin sama ada bebatuan, tapi dengan jenis yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, mobilitas penduduk, pergerakan barang atau energi transportasi, perpindahan gagasan, informasi, komunikasi. Eh, Kayak misalnya kita perpergian mobilitas kita dengan kendaraan dan di situ kita berpindah. Oke, kita next. Eh, di sini kita masuk ke peta. Apa kalian sudah tahu peta? Mungkin kalian sudah belajar di SD ya kan? Karena kita sudah memasuki pelajaran SMP kelas 7 yaitu kita langsung memaparkan aja. Peta adalah gambaran permukaan bumi dari suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta terdiri dari 8 komponen yaitu judul peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, garis koordinat, sumber peta. Di situ kita bisa mempelajari lebih dalam di kemudian hari. Dan di sini ada komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan persebaran penduduk tidak merata, banyaknya angka pengangguran, banyaknya penduduk kurang produktif, sehingga angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, menurunkan kualitas dan berkurangnya kesejahteraan penduduk. Oke, di sini kita izin break dulu karena di sini sedang saya mendengarkan kumandang aja. Oke, kita tunggu ya.
Oke, baik teman-teman, karena ajan sudah kelar, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di mana? Oh, sampai di dinamika penduduk. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan juga perpindahan, migrasi. Jumlah penduduk Indonesia, apakah teman-teman semua tahu ada berapa? Ya, mungkin di sini akan saya jelaskan. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 256 juta jiwa dan menduduki peringkat keempat di dunia. Coba bayangkan Indonesia sebanyak itu jumlah penduduknya sampai menempatkan peringkat keempat di dunia. Eh, Mungkin suatu PR juga untuk kepemerintahan kita untuk menangani kualitas penduduk ini dan juga sumber daya alamnya. Oke, kita next. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang. Sebarannya tidak merata dan kualitasnya masih rendah. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Coba kalian bayangkan teman-teman dan adik-adik, 1.128 suku bangsa Indonesia itu sangatlah banyak dan beragam gitu. Dan suku bangsa, apakah kalian tahu adik-adik suku bangsa didefinisikan apa? Suku bangsa yaitu atau adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Kesadaran budaya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yaitu bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Oke, kita next ya kawan-kawan. Jenis iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Apakah kalian teman-teman atau adik-adik sudah tahu jenis-jenis iklim di Indonesia yaitu ada apa aja? Mungkin di sini saya paparkan juga, yaitu ada satu iklim musim, dipengaruhi oleh musim yang berubah pada periode tertentu. 2. Iklim tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan tingginya curah hujan. 3. Iklim laut. Karena Indonesia memiliki banyak lautan, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Di Indonesia tuh tempatnya strategis sekali. Di situ juga ada iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Dan semuanya itu bermanfaat dan juga ada negatifnya. Um, Mungkin dari saya begitu begitu saja. Apabila ada salah kata atau salah menerangkan mohon maaf. Dan di next kemudian hari dan di penjelasan kemudian hari saya akan menambahkan video tentang alam dan sekitarnya. Mungkin dari saya segini aja. Billahi billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.